Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga dan juga kita semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, jumpa lagi bareng saya di channel Yovan Smith, channel pengetahuan seputar Islam, insya Allah. Oke, di video kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Saya ingin mereview satu aplikasi Al-Quran terbaik, aplikasi Al-Quran terlengkap, yaitu aplikasi Al-Quran Indonesia. Oke, cocok banget buat sahabat semua yang ingin belajar atau ingin lebih mendalami Al-Quran. Masya Allah ya. Tapi tetap kalau belajar Al-Quran atau belajar Islam atau belajar apapun harus didampingi oleh guru ya. Oke, biar lebih mantap pokoknya. Tapi di sini saya ingin memberitahukan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Al-Quran Indonesia ini. Yuk kita mulai ya. Baik, di sini saya sudah buka aplikasinya. Dan di sini ada 5 opsi ya, atau 5 pilihan, yaitu baca Quran, terakhir baca, pencarian, jadwal sholat, dan pengaturan. Oke, kita langsung ke opsi yang pertama, yaitu baca Quran. Kita klik baca Quran. Nah, di sini tentunya aplikasi ini menyediakan surah-surah atau mushaf Al-Quran ya, sebanyak 30 juz ya, 30 juz 114 surah pastinya. Oke, di sini ada pilihan apa? Oke, kita buka misalkan contoh kita buka Al-Fatihah. Nah, di sini saya belum aktifkan untuk Latin dan terjemahannya. Oke, jadi di sini baru tersedia untuk huruf Arabnya ya, Al-Quran asli misalkan. Nah, misalkan kalian pengen aktifkan terjemahannya atau juga huruf Latinnya, kalian tinggal klik titik 3 di kanan atas, lalu ke pengaturan. Nah, di sini kalian geser ke bawah. Di sini ada pilihan aktifkan Latin. Kita aktifkan Latin dan juga aktifkan terjemahan. Lalu kembali. Nah, di sini setelah diaktifkan tersedia juga untuk Latinnya dan juga untuk artinya ya. Baik, setelah itu jika kalian ingin mendownload atau memutar murotal sesuai dengan surah-surah yang ada di aplikasi ini, kalian juga bisa download ya. Misalkan di sini kalian ingin mendownload untuk surah ya bebas lah, untuk surah Al-Jumu'ah misalkan. Kalian tinggal klik saja tanda panah yang ke bawah ini, tanda download ya. Tinggal klik. Nah, nanti ada opsi audio murotal Misyari Rashid Quran surah Al-Jumu'ah belum download terlebih dahulu. Nah, kalian tinggal klik ya saja ya. Oke. Dan contoh yang sudah di-download nanti tanda panahnya akan berubah menjadi tanda speaker seperti ini ya. Nah, begini. Oke, lanjut lagi. Setelah itu misalkan, nah ini juga untuk Latin atau untuk terjemahan, kita ke pengaturan lagi. Untuk terjemahan khususnya, di sini ada opsi juga penerjemah ya. Ada opsi Kemenag RI.
opsi Kemenak RI, itu terjemahannya seperti ini ya, terjemahan asli atau terjemahan satu ayat. Jika kita pilih terjemahannya, yaitu penerjemahnya Tafsir Al-Jalalain misalkan, maka terjemahan di sini akan lebih kompleks atau lebih komplit dengan tafsirannya. Nah, misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Nah, di sini juga dijelaskan lafal ayat ini merupakan kalimat berita dimaksud sebagai ungkapan pujian kepada Allah, berikut pengertian yang terkandung dalamnya, dan seterusnya ya. Jadi lebih komplit dengan tafsirnya. Oke. Dan juga di sini selain untuk terjemahan, ada juga opsi untuk jenis penulisan Arabik ya. Jika ini adalah penulisan Arabik untuk Indo-Pak Asia, maka di sini ada juga untuk pilihan Utsmani Madinah ya. Nah, perbedaannya apa? Nah, perbedaannya seperti ini. Jadi tulisan Arabnya lebih lebih seperti tulisan tangan. Nah, seperti tulisan tangan, tapi itu terserah kalian mau pilih yang mana, yang penting sama-sama ayat Al-Quran ya. Kalau saya pilih yang standar saja, Indo-Pak Asia yang seperti ini. Baik, lanjut lagi ke selanjutnya ya. Ya, di sini ada menu bookmark ya. Bookmark ini jika sahabat misalkan contoh di Al-Baqarah, nah di Al-Baqarah ayat 1 misalkan sahabat ingin menyimpannya ke bookmark, sahabat tinggal tap saja, misalkan ayat 1, tap 1 kali, lalu pilih tambah ke bookmark ya. Nah di sini tinggal pilih mau buat folder baru atau mungkin ke folder yang sudah ada ya. Di sini misalkan saya pilih ke folder A. Nah, otomatis sudah masuk ke bookmark dan masuk ke folder A ya. Nah, ini dia Al-Baqarah ayat 1. Lihat sebagai surah atau sebagai juz, sebagai surah misalkan. Nah, ya sip lah, mungkin paham ya sampai di sini. Baik, kita ke menu utama. Setelah baca Quran, kita lanjut ke terakhir baca. Nah, ini apa ya? Pokoknya berguna banget buat kita yang mungkin di waktu luang kita menyempatkan untuk membaca Al-Quran ya. Dan ketika kita ingin mengakhiri sejenak atau mungkin ingin beraktivitas kembali setelah baca Al-Quran, kalau di Al-Quran ada penandanya ya, seperti benang atau pakai petunjuk atau pakai apalah, pakai kertas buat menandakan bahwa di halaman sekian, ayat sekian kita berhenti terakhir. Kalau di sini kita dipermudah, misalkan saya kemarin terakhir baca tuh oh ya Al-Baqarah ayat 74 kemarin terakhir baca. Nah, misalkan ini surat ayat terakhir baca kita tap 1 kali, lalu kita pilih yang paling bawah, tandai ke akhir baca. Nah, ya oke. Otomatis nanti ayat yang terakhir, surat terakhir yang kita baca akan masuk di sini, di ayat terakhir baca ya. Oke ya, paham terakhir baca. Oke, kita lanjut ke pencarian. Ini juga menurut saya sangat-sangat berguna sekali ketika kita ingin mencari terutama arti ya, mencari arti dari setiap ayat di Al-Quran 30 juz ini. Misalkan saya pernah mencari apabila terjadi kiamat. Nah, mendekati ya. Apabila terjadi kiamat, maka di sini akan otomatis muncul ayat-ayat yang berhubungan dengan apa yang kita cari. Kalau kita pilih mendekati. Nah, di sini ada Al-Kahf, Al-Anbiya,
Waqiah ya, dan masih banyak lagi. Nah, kecuali kalau kita pilih yang spesifik di sini, maka yang tidak ada kata yang muncul, berarti tidak ada yang tepat ya. Berarti kita misalkan apabila terjadi hari kiamat, ada nggak ya? Oh, berarti spesifik tidak respon ya. Jadi kita pilih yang mendekati saja biar komplit di surah apa-apanya, di ayat berapanya ya. Oke, mengerti ya. Jadi di pencarian ini kita bisa langsung ketik bebas, misalkan wahai orang beriman, maka akan muncul ayat-ayat yang berhubungan dengan apa yang kata-kata yang kita cari. Nah, di sini ya. Kalau misalkan di sini kita sudah menemukan artinya dan kita ingin tahu ayat Al-Qur'annya atau bahasa Arabnya, tinggal kita cari saja Al-Baqarah, misalkan Al-Baqarah ayat 285. Kita cari di menu awal dibaca Quran, misalkan ya Al-Baqarah ayat 285 begitu. Oke. Lanjut juga ke jadwal sholat ya, opsi yang keempat. Ini juga penting banget buat kita sebagai umat muslim ya, karena di kesibukan kita, apalagi mungkin yang jauh dari masjid atau mungkin yang tidak terdengar suara adzan dari tempat kita atau mungkin buat kita yang sedang ada di perjalanan ya, yang ingin tahu waktu sholat dengan tepat waktu dan juga sesuai wilayah masing-masing. Di sini Al-Quran Indonesia ya, aplikasi ini menyediakan fitur jadwal sholat. Nah, ini sudah saya setting wilayah saya di Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Indonesia. Jadi buat sahabat yang ingin men-setting wilayahnya masing-masing, aktifkan dulu GPS-nya ya, lalu sahabat pilih ikon penanda peta ini nih ya, klik. Nah, di sini tinggal pilih otomatis ya, atau pilih manual dari peta, tinggal pilih saja ya. Karena saya sudah pilih, jadi saya tidak akan memilih salah satu dari ini ya. Nanti bisa dicoba di rumah atau di mana saja ya, yang penting di handphone Android Anda pastinya. Oke, lanjut ke, nah di sini juga yang spesial di Al-Quran Indonesia ini ada fitur kompas kiblatnya. Nah, ini tapi tergantung handphone kalian ya. Kalau handphonenya sudah support dengan kompas, maka kompasnya, nah ini kompasnya akan berjalan dengan baik. Seperti saya, nah seperti ini. Jika HP-nya tidak support dengan kompas, maka kompas kiblat ini akan diam saja, tidak akan bergerak seperti ini ya. Ini handphone saya gerak-gerakan dan kompas ini tetap menunjuk ke arah kiblat ya. Nah, seperti ini. Oke, dan selanjutnya apalagi ya? Di sini juga kalian bisa pilih misalkan alarm ya. Untuk alarm kita bisa pilih dengan berbagai macam alarm, seperti misalkan ini di sholat asyar ya. Saya belum setting, saya mau setting. Nah, di sini tinggal pilih saja mau suara adzan atau suara alarm, suara notifikasi atau tanpa suara, bahkan nonaktif bisa. Misalkan suara azan tinggal pilih. Dan nanti ketika tepat pada waktu asar, maka akan berkumandang azan di handphone Anda. Nah, begitu. Ada juga di sini menu setting ya. Di sini tinggal pilih saja perhitung waktu asar, ada mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, atau mazhab Imam Hanafi, atau pilihan yang lainnya, penyesuaian lintang, penyesuaian personal. Nah, itu tinggal kalian otak-atik aja ya, tinggal kalian sesuaikan aja menurut teori masing-masing atau menurut keinginan masing-masing ya, sesuai dengan keinginan sahabat semua. Oke, kita kembali ke menu awal dan terakhir ada pengaturan.
mungkin pengaturan tadi juga pas pertama udah kita sempat buka ya, tapi di sini ada yang belum saya bahas. Seperti ukuran font Arabik, ini untuk merubah ukuran font Arabik ya, untuk merubah font Arabnya mau ukuran berapa, mau dari yang terkecil, sedang hingga yang besar, tinggal pilih saja terserah. Nah, ini di bawahnya ada tajwid berwarna. Ini menurut saya buat kita semua ya yang sedang belajar membaca Al-Qur'an, yang sedang belajar ngaji, ini penting banget sahabat ya. Di sini disediakan fitur pengaturan tajwid atau warna-warna tajwid ya. Jadi sahabat bisa aktifkan warna tajwidnya. Misalkan untuk tajwid gunah ya, yaitu ketika huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, tanda tasydid itu yang seperti huruf W ya, yang sering kita lihat di lafaz Allah ya. Namun jika huruf sebelumnya adalah nun mati atau tanwin, maka hukumnya berubah menjadi idgham bigunah dan selanjutnya. Nah, maka di ayat yang kita baca itu akan berwarna kuning seperti ini jika di ayat kita itu ada yang bertajwid gunnah ya. Itu juga dengan idgham bil gunnah, idgham bil gunnah, dan juga iqlab, idgham mislain atau idgham mimi ya, ikhfa atau ikhfa syafawi dan lain-lain menurut warnanya masing-masing. Jadi kita bisa menghafal dari warna-warnanya, dan juga kita insya Allah ya dengan warna-warna seperti ini, aplikasi ini memberikan kemudahan untuk kita untuk menghafal tajwid dari ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca. Nah, misalkan gunnah ya. Ini contohnya ada di sini. Yang kuning misalkan dibacanya thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Nah, itu ya idgham gunnah itu didengungkan ketika nun bertasydid atau mim bertasydid ya. Maka didengungkan thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Seperti itu, dan juga yang lainnya seperti idgham bi gunnah. Nanti di sini juga bisa di setel ya. Di sini ada suaranya. Kalau kita klik icon speaker ini ada suaranya ya, suara Syekh Misari Rashid ya. Itu suara standar dari aplikasi ini. Oke, mungkin di sini sudah paham juga ya sahabat ya. Baik, kita kembali. Di sini tadi nomor Arabik ya, kita aktifkan saja agar di ayat-ayatnya ada tercantum angka ayat keberapanya ya, dan diaktifkan Latin tadi udah kita lihat. Ini juga ukuran font Latin, kalau tadi yang di atas font Arabik, kalau yang di bawah ini untuk font Latinnya bisa kalian sesuaikan ya. Untuk penerjemah sudah kita bahas, ini ukuran font terjemahan juga sama seperti tadi ya, ukuran font untuk terjemahannya. Nah, ini kata demi kata kita aktifkan misalkan, dan kita lihat kata demi kata itu jadi diartikan per ayat atau per kata ya, per kata. Misalnya di sini Bismillahirrahmanirrahim, maka akan diartikan satu kata per satu kata. Bismi dengan nama Allah ya, Bismillah ya dengan nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, di sini jadi kalau kita ingin belajar bahasa Arab sedikit-sedikit, ini bisa membantu juga ya. Bahasa-bahasa Arab yang ada di dalam Al-Qur'an kita bisa memahami kata per kata. Nah, ya. Lalu lanjut lagi kata demi kata. Nah, ini tinggal pilih lokasi murotal. Kalau misalkan kita mau download murotal MP3-nya, kita pilih lokasinya mau di penyimpanan internal atau eksternal, terserah ya. Qori murotal di sini tersedia beberapa qori terkenal dunia ya, beberapa syekh dengan suara-suara emasnya. Kita pilih di sini, saya pilih Syekh Misari Rashid ya, itu idola saya. Dan di sini masih banyak, ada Faris Abad ya, ada Hani Ar-Rifai, ada Mahmud Khalil Al-Husri, dan masih banyak lagi bisa kalian pilih ya sesuai dengan
selera sahabat semuanya. Audio manager, tema aplikasi ada gelap, ada terang ya. Ya, ada siang, ada malam. Oke, mungkin itu saja ya. Selebihnya mungkin ya pengaturan-pengaturan standar saja. Dan mungkin itu juga ya yang bisa saya jelaskan di aplikasi Al-Quran terkeren ini, terbaik, terkeren, dan juga terlengkap ya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Ya, jangan lupa kita selalu belajar ya. Kita selalu belajar ya, karena menuntut ilmu itu tidak menuntut ilmu itu tidak pandang usia ya. Jika kita pengen belajar ngaji, jangan malu-malu walaupun kita sudah tua ya, sudah berumur tapi kita belum bisa ngaji. Kita belajar dari Iqra dulu ya, agar supaya kita bisa untuk membaca Al-Quran nantinya, insya Allah ya. Baik sahabat, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.